Setelah Piala Dunia 2026, Julian Alvarez disebut akan gabung Barcelona. Masa depan Julian Alvarez di Atletico Madrid semakin penuh tanda tanya. Striker tajam asal Argentina itu santer dikabarkan segera merapat ke pelukan Barcelona. Raksasa Katalan tersebut menjadikan sang pemain sebagai target krusial di bursa transfer mendatang. Ketertarikan tingkat tinggi ini langsung memicu spekulasi liar di berbagai media Eropa. Alvarez sendiri sebenarnya terus menjadi buruan utama klub-klub elit Liga Inggris. Raksasa seperti Chelsea dan Arsenal dikabarkan siap saling sikut demi menebusnya. Namun sang penyerang kabarnya sudah menetapkan hati untuk bertahan Liga Spanyol dengan gabung Barcelona. Proyek besar di Camp Nou menjadi daya tarik emosional yang sulit ia tolak. Keputusan Alvarez meninggalkan ibu kota Spanyol didasari ambisi militan untuk meraih trofi bergengsi. Perjalanan kariernya bersama Los Colchoneros dinilai sudah mencapai garis akhir. Fakta mengejutkan ini diungkapkan langsung oleh jurnalis ternama Argentina Hugo Balasone. Ia menyoroti performa sang pemain yang kurang maksimal sepanjang musim ini. Kepindahan sensasional ini diyakini baru akan terwujud nyata setelah gelaran Piala Dunia 2026 berakhir. Kesepakatan krusial ini tentu menjadi angin segar bagi publik sepak bola Katalan. Rencana besar Barcelona ini menjanjikan chemistry mematikan di lini depan skuad utama. Bayangan duet Alvarez dengan bintang muda Lamine Yamal mulai menggema kuat. Jika Laporta kembali terpilih, peluang Alvarez menuju Spotify Camp Nou dipastikan akan semakin terbuka lebar. Namun, hingga momen itu tiba, semua keputusan krusial di meja transfer masih tertunda sepenuhnya. John Laporta sendiri dikenal luas sebagai pengagum berat mantan penyerang Manchester City tersebut. Nama Harry Kane dibawa-bawa jelang pemilihan Presiden Barcelona. Rencana dramatis mewarnai rumor transfer Harry Kane ke Barcelona. Klub raksasa Spanyol itu memang butuh sosok striker paling krusial untuk musim depan. Robert Lewandowski diprediksi segera pergi pada akhir musim ini. Kondisi tersebut membuat lini serang Blaugrana sangat butuh perombakan. Nama mesin gol Bayern Munchen akhirnya masuk daftar buruan. Kepindahan sang striker militan ini bukan lagi hal mustahil. Pemilihan presiden klub pada bulan Maret menjadi kunci utama. Kandidat baru siap memberikan kejutan besar bagi para supporter. Xavier Villajoana tampil sebagai penantang paling serius saat ini. Ia memiliki visi solid untuk masa depan skuad Blaugrana. Sang kandidat membagikan rencana sensasional itu melalui media sosialnya. Misi penting tersebut langsung memicu reaksi riuh para penggemar. Manajemen kini punya opsi brilian pengganti lini depan mereka. Dana tebusan sekitar 65 juta euro harus segera disiapkan. Angka ini dinilai sepadan dengan masterclass sang pemain Inggris. Ia sudah mencetak 126 gol impresif. Namun skenario cemerlang ini sangat bergantung pada hasil pemilu. Jika Villajoana gagal menang, rencana epik ini pasti batal. Di bawah rezim Joan Laporta, transfer ini terlihat mustahil. Pendekatan lama dinilai kurang agresif mengejar pemain bintang tersebut. Selain itu, sang target merasa sangat bahagia di Jerman. Bayern Munchen tentu enggan melepas mesin gol andalan mereka. Menjaga pemain binaan La Masia selalu menjadi prioritas utama saya. Namun kita juga selalu butuh kemampuan untuk menarik bakat elit, ujar Xavier Villajoana. Kita pasti bisa mewujudkannya dengan mengakhiri kekacauan finansial klub. Kembali ke aturan 1:1 adalah langkah wajib selanjutnya. Hansi Flick janji bangkit bawa Barcelona kembali ke performa terbaik. Pelatih Hansi Flick mengakui bahwa performa FC Barcelona belum berada di level terbaiknya setelah kekalahan 1,2 dari Girona FC dalam laga La Liga di Montilivi. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Flick menyatakan keterpurukan Barca bukan karena keputusan wasit, melainkan kesalahan tim sendiri, terutama dalam momen transisi pertahanan. Kami bertahan sangat buruk, terutama saat transisi, ujarnya jujur. Ia menyoroti bagaimana tim menciptakan peluang di babak pertama namun gagal memaksimalkan kesempatan tersebut. Barcelona sempat unggul melalui gol Pau Cubarsí, tetapi kemudian kebobolan 2 gol dari Thomas Lemar dan Fran Beltran yang akhirnya membawa Girona menang. Flick mengakui bahwa semua pihak merasa kecewa karena hasil tersebut datang setelah kekalahan telak dari Atletico Madrid di semifinal Copa del Rey beberapa hari sebelumnya.
Setelah kalah dari Atletico, penting untuk menang hari ini dan semua orang kecewa, katanya. Ia juga menyatakan bahwa situasi saat ini bukanlah performa yang diinginkan klub besar seperti Barcelona, dan tim sedang melalui periode yang sulit. Kami tidak sedang dalam momentum yang bagus, sambungnya secara tegas. Meski demikian, Flick menolak membuat alasan dan menegaskan bahwa tim harus bermain lebih baik. Ia menambahkan bahwa tim memiliki sepekan penuh untuk bekerja keras memperbaiki performa sebelum pertandingan berikutnya. Pelatih asal Jerman ini menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Barcelona akan melakukan evaluasi dan bangkit dalam pekan-pekan ke depan untuk kembali ke performa terbaik seperti yang diharapkan fans di seluruh dunia. Barcelona bertahan dengan buruk, harus segera evaluasi. Pelatih Barcelona Hans-Dieter Hansi Flick mengakui pertahanan timnya buruk ketika kalah 1-2 dari Girona pada laga lanjutan Liga Spanyol 2025,2026 di Stadion Montivilli, Girona. Selasa dini hari WIB, kami bertahan dengan sangat buruk terutama saat transisi. Kami tidak berada dalam posisi yang baik dan kesulitan menahan serangan Girona, ujar Flick dikutip dari laman resmi Barcelona. Tim berjuluk Blaugrana itu unggul 1 gol terlebih dahulu melalui sundulan dari Pau Cubarsí sebelum Girona melesakkan gol lewat Thomas Lemar dan Frank Beltran. Berdasarkan catatan La Liga, Barcelona membiarkan Girona melepaskan 9 kali tembakan tepat sasaran dari 9 kali percobaan yang berbuah 2 gol. Padahal, Barcelona memiliki penguasaan bola hingga 70,6%. Mereka juga membuat 27 kali percobaan tembakan, tetapi cuma 4 yang mengarah pas ke gawang. Kami bermain jelek, sekarang kami harus berjuang untuk memperbaiki keadaan. Dalam beberapa pekan ke depan, kami akan kembali dengan mentalitas berbeda dan level yang lebih tinggi, tutur Flick. Kami tidak dalam kondisi yang baik saat ini. Kami sedang berada dalam periode yang sulit, kata Flick. Pada pertandingan tersebut, saat proses terciptanya gol kedua Girona, terdapat kontroversi yakni sebelum terjadinya gol kaki dari Jules Kounde terlihat diinjak pemain lawan, walau pada akhirnya VAR tetap mengesahkan gol tersebut. Melihat kejadian itu, Flick memilih tidak mengomentari keputusan wasit. Tidak ada alasan. Kami harus bermain lebih baik, kata juru taktik asal Jerman itu. Hasil tersebut membuat Lamine Yamal dan kawan-kawan gagal merebut puncak klasemen sementara Liga Spanyol dari Real Madrid dan menempati urutan 2 dengan mengoleksi 58 poin dari 24 pertandingan. Kini mereka tertinggal 2 poin dari Sang Madrid.